Tapi di dunia ini kan nggak bisa abadi, nggak bisa selamanya. Mungkin sudah menjadi pelanggan 30 tahun, apa ya masih kurang. Jadi kasusnya itu memang kata-kata itu sering tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah itu kadang-kadang yang ditinggal itu memang lorok. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali ngobrol, berdialog, berdiskusi tentang dunia bisnis dan kehidupan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara memelihara pelanggan atau penyupport. Nah, jadi mungkin kan ada ungkapan bahwa kadang orang itu terlalu sibuk dengan bagaimana cara mencari atau mendapatkan jaringan, pendukung, pelanggan, tapi kadang-kadang mereka lupa atau tidak terlalu memikirkan bagaimana cara merawatnya dan menjaganya sehingga tetap bertahan. Nah, mungkin Pak Dewan, kalau boleh jujur dari pengalaman Pak Dewan, apakah ungkapan yang tadi saya katakan itu benar adanya atau bagaimana, Pak? Ya, tetapi mungkin benar ya, tapi di dunia ini kan nggak bisa abadi, nggak bisa selamanya. Mungkin sudah menjadi pelanggan 30 tahun, apa ya masih kurang, mau diperpanjang terus. Nah kadang-kadang kalau kita persempit umpama dalam peristiwa Lebaran gitu ya, orang yang sudah mensupport acara berkali-kali diganti panitia, terus ada acara baru, kita baru tidak nyumbang sudah dianggap dilupakan. Mereka sering lupa bahwa kita itu dulu pernah berbuat sebuah kebaikan pada acara itu. Tapi mungkin mereka mempunyai kekuatan yang baru ya. Kita memang harus selalu siap untuk ditinggalkan. Dan ini memang peristiwa yang tidak enak di saat kita ditinggalkan dan kita tidak siap. Terus kira-kira menurut Pak Dewan kenapa kok gilanya tidak sedikit orang yang fokusnya itu mencari yang baru atau mendapatkan penyupport yang baru, alih-alih bagaimana dia sejak awal berpikir bagaimana cara biar yang sudah pernah menyupport itu tetap lestari gitu, tidak meninggalkan. Ya merawat banyak itu juga tidak mudah ya. Kadang-kadang yang dirawat satu yang sama yang sini itu nggak akur. Jadi kita itu maunya juga mau kita rawat semua, tetapi kadang-kadang yang satu dengan yang satu itu nggak cocok. Nah akhirnya kita harus memilih mana yang mau kita rawat, atau kalau kita rawat semua menjadikan kita tidak efisien, sehingga ya mau tidak mau kita kadang-kadang juga kehilangan pelanggan. Jadi memang kadang-kadang mungkin alasan kenapa kok kayak kurang fokus pada merawat, karena kadang-kadang ketika mau mencoba dirawat semuanya itu ada yang nggak cocok gitu ya Pak? Ya sekarang kita berteman saja, ada teman yang baru, nah, yang satunya berbeda mau dijadikan satu, aku wegah nek karo kae. Nah itu yang sering terjadi. Jadi maunya itu ya kita mau rekrut semua, tapi kadang-kadang kemampuan kita itu sering tidak mampu untuk merekrut semua sehingga bisa berjalan bersama. Tetapi saya yakin di saat memilih mereka mesti ada prioritas. Ayo kelangan ini tapi dapat ini. Tapi kadang-kadang kelangan ini malah kelangan yang lebih besar. Tapi kira-kira misalkan seperti itu gitu Mbak, mesti kelangan ini terus mungkin yang penting tidak kelangan ini, tapi kemungkinan besar kelangan ini juga kelangan itu. Nah kira-kira resikonya apa Pak? Misalkan kita kurang memperhatikan bagaimana cara biar bisa yang lama itu bertahan gitu. Maksudnya kurang bisa ya membuat yang lama itu tetap bertahan gitu lah. Ya kadang-kadang yang baru itu lebih menarik. Yang lama itu dalam kehidupan itu ada jelek gitu loh. Nah, yang bosen itu yang paling berat, kita merawat sudah kenal lama. Kita kan sering di konco anyar, sing lawas ditinggal. Ya memang kehidupan itu seperti itu. Kita itu mau berjalan terus. Kadang-kadang tantangannya ganti. Mereka punya sesuatu yang baru yang lebih bisa menghadapi
serangan nih. Nah, kita mau semuanya juga wah tidak mudah itu. Jadi mungkin kalau orang bilang idealnya itu kan yang pelanggan lama atau penyupport lama itu tetap bertahan, tetap loyal, terus juga sembari dapat yang baru gitu kan, istilahnya menambah tanpa mengurangi. Nah, itu berarti kalau dalam perspektifnya Pak Dewan gimana itu? Wah, itu kata-kata yang bagus itu, selalu tambah tidak pernah ada kurang. Tapi apa ya, bisa ya, tapi mungkin kalau kita karena kadang-kadang juga berkaitan dengan usia kita ya, mungkin kita senang belanja di suatu tempat di sana waktu muda, tapi setelah agak tua, wah aduh, kate-kate titik ya, setelah apa-apa. Kadang-kadang hal yang seperti ini yang agak sulit ya, tapi di saat kita mempertahankan itu sebetulnya bukan hanya mempertahankan ya, tapi mencari pasar baru yang lebih besar itu kadang-kadang selalu kita lakukan, dan kita memang terus ada prioritas. Karena kemampuan kita itu semakin kuat ataupun semakin kita menguasai masalah itu juga kadang-kadang menjadikan yang lama itu tidak terpakai. Seperti Anda punya memori yang besar apa yang kecil juga mau dipakai terus. Ngebabai tas. Mulai seperti itu. Jadi kasusnya itu memang kata-kata itu sering tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Seperti HP, umpama kita dulu pakai HP yang cuma bisa untuk SMS. Ya, sekarang apa kamu mau mempertahankan yang dulu? Terus mau pakai HP 2 atau 3 kan enggak? Kadang-kadang yang baru itu mampu menyelesaikan banyak hal karena mungkin sudah perubahan waktu itu. Jadi kata-kata itu sangat indah tapi sedikit kurang realistis gitu ya Pak? Ya, tapi itu tidak bisa dengan mudah untuk diterima bagi mereka yang punya kekuatan. Mereka tetap akan bagaimana mengeluarkan pernyataan yang menurut mereka masih bisa. Berarti istilahnya berbicara tentang mempertahankan ini gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Dewan misalkan kita mencoba untuk mempertahankan gitu, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan utamanya kepada pelanggan gitu? Apakah melulu soal produknya yang harus selalu bagus, atau bahkan melintas ke perkara yang sebenarnya lebih emosional dan personal, termasuk ya ke penyupport itu, misalkan kita mengadakan acara gitu. Sebetulnya itu memang kehidupan itu ya dinamis ya, jadi kita tidak boleh selalu dengan kata-kata istilah orang zaman dulu ya, pelanggan harus dirawat terus. Saya tadi mau bilang, apa lampunya itu harus seperti ini. Gimana kalau ada penemuan, kita kasih lampu yang banyak kan lebih murah, atau menghidupkannya lebih mudah? Jawabmu ya mungkin berjalannya waktu kan benar. Mungkin kalau di samping mungkin bisa ya Pak ya. Nah, itu kan juga perkembangan waktu. Apa terus setelah dicoba pakai lampu yang di sebelah sana, di sebelah pinggir bisa terang, apa ya kamu terus masih mau pakai lampu yang ini? Nah, itu jadi kata-kata mempertahankan itu ya apa bisa ya? Kok semua mau dipertahankan yang sudah lama, sementara ada gempuran-gempuran hal-hal yang baru, yang lebih efisien, yang lebih hemat, ada penemuan seperti laptop, setelah pakai yang terbaru, apa yang lama mau dipegang. Kan pasti sudah ditinggal. Nah, itu kadang-kadang yang ditinggal itu memang lorok. Berarti istilahnya kalau dengan melihat betapa dinamisnya dunia ini, yang lebih prinsip yang lebih utama itu ya tentang skala prioritas gitu ya Pak? Ya, pertama prioritas, yang kedua juga penemuan. Mungkin setelah memakai laptop yang kecepatannya lebih jauh, laptop yang lama ini mungkin sedih loh. Wah, aku setelah tahu dinggo, aku wis ketinggalan zaman. Wah, Anda ndak aja udah nggak mau. Kenapa? Udah ketinggalan jauh. Jadi kadang-kadang ini mungkin teori ya, prakteknya berbeda. Benturan itu tidak mesti menjadi lebih jelek kalau siap tuh. Jadi umpama seperti cerita laptop tadi, mungkin kalau laptopnya dulu tidak rusak, malah kecepatan kita lama loh.
Padahal di saat laptopnya rusak, yang punya itu tahu saya, sedih banget. Nah, tapi ternyata setelah ada ganti baru dia lebih wes. Nah, itu kadang-kadang memang bertempur itu ya tidak apa-apa ya, karena memang kadang-kadang akan muncul atau mau berubah atau mau melakukan hal yang baru itu setelah ada gesekan. Kadang-kadang muncul ide itu kalau yang pokok tidak ada, atau ada sesuatu yang rusak, atau yang apa ya istilahnya itu ya, bermasalah gitu. Ada masalah, kok ternyata lebih bagus ya. Nah, itu kadang-kadang waktu ada masalah kita kaget. Tapi setelah tahu penyelesaiannya lebih hemat, lebih cepat, lebih bagus, gitu. Jadi ya istilahnya di satu sisi pun ketika kita mencoba untuk terus mempertahankan yang lama itu malah bisa jadi menghambat istilahnya laju kita gitu, dan di satu sisi tertentu gitu. Walaupun kadang-kadang ya tetap ketika kita tidak mencoba dipertahankan, kadang ya sedih juga atau sakit juga sebagai orang yang tidak dipertahankan itu. Ya itu sudah manusiawi ya. Di saat kita kasarannya udah mulai pensiun, nah itu kita kaget, orang kok udah nggak ngajak senyum, orang kok sudah jarang menegur. Seperti alat tadi, begitu kita tahu yang lebih canggih, lebih modern, ternyata kok lebih efisien ya. Tetapi kalau tidak terbentur, kadang-kadang kita tidak muncul ide yang bagus. Jadi ya sebetulnya bahasa merawat itu pas dalam konteks tertentu. Nah, maksudku seperti itu, pas dalam konteks tertentu. Tapi tidak bisa terus dengan bahasa merawat selamanya, itu menurutku loh, mungkin kurang benar juga. Kok tidak bisa ya? Tetap kita mengikuti perkembangan yang ada kalau mau tetap survive. Ini merawat tetap diperlukan, tapi tidak terlalu menjadi fokus utama gitu. Ya. Karena fokus utama adalah bagaimana kita tetap berjalan dalam arus yang begitu derasnya gitu. Betul. Bagaimana tetap kita dengan alat yang ada, dengan teknologi yang ada, kita mengikuti perkembangan. Jangan bertahan dengan yang lama, mungkin. Tapi kayaknya kok ya benar ya, umpama permasalahan itu kita samakan dengan laptop yang lama mungkin gitu. Berarti kira-kira istilahnya dalam upaya merawat atau mempertahankan itu memang benar-benar harus kita pertimbangkan juga istilahnya dampak-dampak dan konsekuensinya. Merawat konsekuensinya apa, mempertahankan konsekuensinya apa, dan ketika kita mencoba yang baru konsekuensinya juga apa. Jadi karena misalkan ketika kita terlalu sibuk merawat, merupakan bagaimana yang untuk mencari yang baru, itu malah melambatkan laju kita gitu. Benar, tetapi mungkin kalau barang unik atau barang antik itu berbeda mungkin ya. Tetapi barang unik dan barang antik itu ya kadang-kadang kalau ada barang yang lebih baru atau barang yang lebih bagus lagi, atau mereka akan kalah kalau tempatnya nggak ada. Itu akan dijunjung juga dipindah. Nah, itu karena selama masih tempatnya ada, mungkin dia barang itu akan dipelihara terus. Tapi kalau tempatnya sudah penuh, barang yang dulu unik dan bagus pun juga akan kita geser. Jadi bahasa yang di dunia kok selamanya itu ya, menurutku itu juga tidak mudah. Nah, oke. Mungkin terakhir Pak Dewan untuk pesan teman-teman di luar sana terkait tentang merawat, mempertahankan, dan mencari yang baru atau mengembangkan, menemukan yang baru. Kita itu memang tidak bisa ya mau memiliki selamanya. Kadang kita memang dipisahkan karena keadaan. Jangan sedih ya. Di saat kita berpisah. Oke, itu dari teman-teman obrolan kita dengan Pak Dewan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau diceritakan gitu, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusi bersama, ngobrol bersama, atau bahkan kita bisa bikinkan konten tersendiri selanjutnya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.